Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu serta selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, stay at home, and semoga pandemi ini segera berakhir. Ya adik-adik, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan, pada video kali ini kita akan masuk di materi yang baru, yaitu tentang perkembangbiakan atau reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangbiakan secara vegetatif, dan yang kedua perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan di mana terjadi peristiwa perkawinan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Kemudian pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, langsung saja. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tunas, yang kedua fragmentasi, dan yang ketiga membelah diri. Langsung saja. Yang pertama yaitu tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya, dan ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu yang baru. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Perkembangbiakan vegetatif dengan cara bertunas dimulai dengan munculnya tunas kecil pada tubuh hewan tersebut. Tunas kecil tersebut akan bertumbuh dan berkembang menjadi organisme baru yang melekat pada tubuh induknya. Setelah tunas tersebut dianggap sudah dewasa dan mampu menangkap makanannya sendiri, tunas akan melepaskan diri dan menjadi organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas, yang pertama yaitu Porifera. Porifera merupakan spesies makhluk air di mana biasanya hidup di kedalaman 8.000 meter. Kemudian Porifera ini memiliki banyak pori pada tubuhnya sehingga air dapat melewatinya. Pori-pori ini nantinya digunakan sebagai keluar masuknya air ataupun sebagai proses ekskresinya. Yang kedua ada Hidra. Hidra adalah hewan pemangsa yang hidup di air tawar bersuhu tropis dan tidak tercemar. Hewan ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Hidra sendiri mempunyai tubuh yang berukuran panjang kira-kira 10 mm dan berbentuk tabung. Kemudian selanjutnya ada Coelenterata. Coelenterata berasal dari dua kata, yaitu kolom dan enteron. Kata kolom memiliki arti berongga dan enteron yang berarti perut. Jadi secara definisi Coelenterata adalah hewan yang memiliki perut berongga. Rongga tersebut disebut rongga gastrovaskuler. Rongga pada Coelenterata ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan
serta sebagai alat mengedarkan sari makanan dan sisa makanan. Kemudian yang kedua, masuk di perkembangbiakan yang contoh perkembangbiakan vegetatif yang kedua, ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi, yang pertama ada cacing pipih. Cacing pipih tergolong dalam filum Platyhelminthes. Hewan ini hidupnya di laut, bisa di danau ataupun di sungai. Bahkan bisa juga hidup sebagai parasit di organisme lain. Kemudian yang kedua yaitu ada cacing pita. Cacing pita dapat masuk ke tubuh manusia ya, seperti yang kita tahu bahwa cacing pita bisa hidup atau parasit di tubuh manusia, bisa di hati. Kemudian penyebab masuknya cacing pita sendiri kenapa bisa masuk ke tubuh manusia? Karena manusia sering mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung telur cacing Taenia solium atau cacing pita. Nah, cacing pita kemudian tumbuh dan hidup di tubuh manusia. Nah, cacing pita sendiri nantinya ketika hidup di tubuh manusia akan sangat diuntungkan karena mengambil sari-sari makanan pada tubuh manusia. Sebaliknya, manusia yang akan dirugikan karena sari-sari makanannya dimakan oleh cacing pita tersebut. Oke, kemudian yang ketiga yaitu membelah diri. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yang ketiga yaitu membelah diri. Membelah diri adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu akan membelah diri menjadi dua bagian. Pembelahan dua bagian diikuti dengan pembelahan cairan dan dinding sel yang akan menghasilkan organisme baru. Kemudian, apa bedanya dengan fragmentasi tadi? Kalau fragmentasi itu adalah berasal dari potongan induknya akan tumbuh anggota tubuh yang baru. Nah, sedangkan kalau membelah diri, setelah induknya membelah dua akan langsung menjadi individu yang lengkap. Jadi bukan berasal dari potongan-potongan tubuhnya. Kemudian contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang pertama ada amoeba. Amoeba adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan protista yang bergerak dengan kaki semu. Nah, ini biasanya hidup di darat maupun hidup di air. Kemudian yang kedua ada protozoa. Protozoa berasal dari dua kata yaitu ada protos dan zoon. Protos adalah pertama dan zoon adalah hewan. Hewan pertama berarti ya. Hewan ini hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Bahkan terkadang saat kita menggunakan mikroskop itu sangat sulit dilihat atau sulit dibedakan. Kemudian protozoa dapat bergerak aktif dan tidak memiliki dinding sel. Sulit, hampir mirip dengan alga ya. Yang ketiga ada Paramecium. Paramecium merupakan protista yang mirip dengan hewan yang memiliki dua inti dalam satu sel. Nah, ini contoh dari Paramecium. Oke adik-adik, itu adalah contoh dari hewan yang membelah diri. Kita ulang sedikit tadi, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan di mana tidak ada peleburan atau tidak ada
perkawinan antara sel betina dengan sel jantan. Kemudian perkembangan biakan vegetatif tadi dibagi menjadi 3, ada tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Nah itu. Oke, silakan dicatat, ditulis di buku tulis, kemudian dibaca, dipelajari lagi. Tetap semangat, stay at home, jangan lupa selalu menjaga kesehatan serta tetap menggunakan masker ya jika keluar ataupun kemana-mana. Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.